Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah teman-teman kita masih bisa dipertemukan. Saya masih diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi kepada teman-teman meskipun melalui record ya. Semoga teman-teman senantiasa sehat, kemudian diberikan semangat dan motivasi untuk terus belajar bagaimanapun kondisinya. Kita harus ingat bahwasanya para pendahulu kita, mereka memperoleh ilmu dengan cara yang lebih keras dan lebih sulit daripada kita gitu ya. Maka bersyukurlah kita berada pada zaman ini di mana sekalipun kita sedang berada dalam kesulitan begitu ya, kendala begitu, tapi masih ada solusi dan kita masih memperoleh kemudahan begitu dalam melakukan pembelajaran. Baik, hari ini adalah materi kedua dari mata kuliah pengelolaan pendidikan. Materi yang akan kita bahas untuk hari ini adalah strategi pengembangan pendidikan Islam. Nah, jadi gimana sih strateginya agar pendidikan Islam itu tetap berkembang dan dia tidak tertinggal begitu ya. Dan memang mindset yang harus kita tanamkan pada diri kita bahwasanya sesungguhnya Islam itu tidak tertinggal dan tidak boleh tertinggal begitu. Karena bahkan zaman kejayaan Eropa pun ya, era modernnya Eropa di mana Eropa kemudian berjaya dengan ilmu pengetahuan dan teknologinya, itu semua juga beberapa diperoleh dari studinya dari zaman kejayaan Islam dan pengetahuan, ilmu pengetahuan pada masa kejayaan Islam seperti itu. Ya, seperti itu. Langsung saja ya kita simak materinya. Nah, ini yang jadi untuk pengelolaan pendidikan, materinya ini strategi pengembangan pendidikan Islam. Kita akan membahas tentang strategi-strateginya. Oke, baik. Yang pertama harus kita pahami adalah ketika kita membahas strategi-strategi dalam mengembangkan segala macam hal begitu ya, termasuk dalam pendidikan Islam sekaligus. Sekalipun begitu, kita harus paham dulu apa sih strategi itu gitu ya. Jadi nanti jangan-jangan kita sudah melakukan banyak hal, kita sudah membahas banyak, tapi nggak ngerti strategi itu apa sih. Padahal itu adalah dasar dari apa yang akan kita lakukan nanti begitu ya. Jadi strategi itu adalah rencana yang cermat untuk mengetahui suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mencapai sasaran khusus secara efektif dan efisien seperti itu. Jadi strategi itu memang lebih taktis begitu ya. Jadi dibandingkan dengan manajemen, memang strategi ini dia lebih ibaratnya kalau kita anak panah harusnya dia lebih jitu seperti itu. Nah kemudian kalau kita sudah tahu definisi dari strategi itu seperti ini, kemudian apakah strategi pengembangan pendidikan Islam itu? Maka strategi pengembangan pendidikan Islam adalah rencana yang memang benar-benar cermat, gitu ya, sudah melalui banyak kegiatan analisis dan sebagainya, yang dia digunakan untuk mengembangkan pendidikan Islam sehingga pendidikan Islam itu mampu mencapai sasaran pendidikan yang efektif dan efisien seperti itu. Jadi itu strategi pengembangan pendidikan Islam. Kemudian untuk apa adanya strategi pengembangan pendidikan Islam itu? Kenapa kok pendidikan Islam harus senantiasa dikembangkan sih gitu? Loh, Islam itu kan sudah ada Al-Qur'an, sudah ada hadis gitu ya. Kita kalau mau belajar Islam, kalau mau pendidikan yang Islami, ya kita tinggal belajar aja dari Al-Quran dan hadis, seperti itu. Mungkin ada yang bertanya. Tapi faktanya gitu ya, bahkan untuk menafsirkan Al-Quran dan hadis itu pun kan banyak ini ya, bermacam-macam seperti itu. Dan orang belajar Al-Quran sendiri pun itu tidak dijamin juga dia bisa mengimplementasikan nilai-nilai Islam itu dalam dirinya seperti itu. Tidak semua orang bisa belajar langsung dari Al-Quran dan Al-Hadis itu kan, sehingga itulah kenapa pendidikan Islam ini ada begitu, karena memang diperlukan guru-guru, diperlukan manajemen yang sistematis, yang terarah, yang tersusun, sehingga penyampaian nilai-nilai Islam kemudian dalam rangka juga meningkatkan kualitas hidup itu bisa tercapai dengan baik begitu ya. Itu jadi untuk apa? Dia adalah untuk menghindari stagnan ya, dari posisi
yang di situ-situ aja kayak gitu, kemudian menghindari kejumutan, menghindari kemunduran begitu ya dalam pendidikan Islam pada era modern. Kenapa? Karena pada era modern itu sekarang semua berkembang sangat cepat gitu kan, sehingga pendidikan Islam pun harus bisa mengcover itu semua begitu ya. Jangan sampai ada kata-kata lagi bahwa pendidikan Islam itu adalah pendidikan yang tertinggal gitu. Nah, maka pendidikan Islam dituntut untuk mampu mengakomodir, dia harus bisa mengakomodasi begitu ya, bisa merangkul, kemudian dia mengaktualisasikan ilmu pengetahuan dan teknologi seiring berkembangnya tantangan zaman. Jadi pendidikan Islam itu juga harus bisa menjadi pendidikan yang bisa tetap mengaktualisasikan nilai-nilai Islam begitu ya, tapi dia mampu mengakomodir juga ilmu pengetahuan dan teknologi, karena kita tidak bisa dipungkiri begitu ya bahwasanya seiring berkembangnya zaman begitu, ilmu pengetahuan dan teknologi itu ternyata berjalan semakin cepat, dan Islam harus menjadi subjek gitu ya. Islam harus menjadi pionirnya begitu. Jadi jangan sampai Islam dikatakan sebagai followernya, jangan sampai Islam itu hanya menjadi objek seperti itu. Maka pendidikan Islam harus menjadi pemimpinnya dalam hal ini tadi, aktualisasi ilmu pengetahuan dan teknologi begitu ya. Hal ini adalah sebagai upaya agar aktualisasi nilai-nilai Islam itu benar-benar dan jadi aktualisasi nilai-nilai Islam yang tercover dalam pendidikan Islam itu nggak tertinggal. Kan nggak bisa dipungkiri begitu ya bahwasanya aktualisasi nilai-nilai Islam itu memang dia lebih kuat dalam pendidikan Islam dibandingkan pada pendidikan umum begitu ya. Maka memang tidak salah juga kan kalau kita sebagai pelaku pendidikan Islam berharap bahwa pendidikan Islam itu akan semakin diminati oleh banyak orang. Banyak orang yang semakin tertarik untuk mendalami ilmu-ilmu dalam pendidikan Islam seperti itu. Jadi itu menjadikan pendidikan Islam nggak tertinggal begitu ya. Jadi pengembangan pendidikan Islam itu sebagai upaya agar aktualisasi nilai-nilai Islam yang terkandung dalam pendidikan Islam itu tidak tertinggal, dan dia mampu menjadikan pendidikan Islam itu sebagai pelaku modernisasi. Jadi pendidikan Islam itu bukan objek modernisasi, tapi dia adalah pelaku modernisasi. Apa yang dimaksud pelaku modernisasi? Jadi ternyata kita berharapnya bahwa modernisasi itu justru berawal atau bermula dari para ilmuwan-ilmuwan Islam begitu ya. Siapa ilmuwan Islam itu? Nantinya ya teman-teman semua begitu ya. Jadi nanti harapannya adalah teman-teman itu sebagai tokoh-tokoh Islam, ilmuwan Islam dalam masyarakat begitu ya, yang kemudian ternyata bisa mengangkat derajat hidup orang banyak, mengangkat derajat hidup masyarakat, meningkatkan kualitas hidup seperti itu. Bisa melalui ilmu pengetahuan dan teknologi itu dimanfaatkan gitu ya. Jadi ilmu pengetahuan dan teknologi itu dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh Islam, oleh para ilmuwan Islam, para masyarakat Islam begitu ya, sehingga kualitas hidupnya akan semakin meningkat begitu. Jadi yang perlu ditegaskan lagi di sini ya, teman-teman, kita jangan merasa selalu tertinggal dari dunia barat, atau kita selalu merasa tertinggal oleh kemajuan-kemajuan iptek di dunia barat seperti itu. Karena ternyata ketika kita berkaca pada masa lalu begitu ya, betapa ternyata tokoh-tokoh Islam itu adalah seorang pionir begitu ya. Seperti kita lihat Muhammad Al-Fatih contohnya. Dari sekian ratus tahun begitu ya, orang-orang berusaha untuk menaklukkan Konstantinopel, dihajar sedemikian rupa temboknya itu bentengnya begitu ya, tapi nggak pernah berhasil begitu kan. Tapi kenapa kok Muhammad Al-Fatih berhasil begitu? Karena itu tadi, karena Muhammad Al-Fatih terus mengembangkan mengembangkan akalnya, menggunakan akalnya, mengembangkan pengetahuan, kemudian dia menyusun strategi, menyusun cara begitu ya, sehingga dia punya cara yang strategis
Dan itu berbeda dengan cara-cara yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulunya yang selalu gagal begitu. Jadi dia menggunakan akalnya gitu ya, benar-benar menggunakan akalnya untuk gimana nih caranya benteng seperti ini, letaknya seperti ini, apa yang harus kulakukan dengan area seperti ini, dengan bahan-bahan perlengkapan seperti ini gitu ya. Akhirnya Muhammad Al-Fatih ternyata berhasil untuk menaklukkan benteng Konstantinopel begitu ya, yang dia benar-benar legend gitu ya, legend untuk susah ditaklukkan begitu. Dan kemudian yang kedua kita melihat kepemimpinannya Harun ar-Rasyid. Kepemimpinan Harun ar-Rasyid ya pada tahun 780-an Masehi. Dan di situ adalah masa-masa di mana banyak lahir ilmuwan Islam. Seperti ya kita tahu mungkin banyak ya ilmuwan Islam yang kita ketahui dari bidang kedokteran Ibnu Sina, kemudian dari bidang matematika ada Al-Khwarizmi, kemudian banyak juga ilmuwan-ilmuwan filsafat. Dan memang itu benar-benar lahir banyak pada kepemimpinannya Harun ar-Rasyid begitu ya. Nah, ini juga menjadi cermin bagi kita bahwasanya nanti ketika teman-teman menjadi seorang manajer, ketika menjadi seorang pimpinan begitu ya, jadilah pemimpin yang bisa menghasilkan karya-karya ilmu pengetahuan intelektual seperti itu ya. Jadi didukung terus inovasi-inovasi, kemajuan pendidikan seperti itu didukung lah, karena perlu kita ketahui bahwasanya Islam itu tidak pernah bertentangan dengan iptek begitu ya. Jadi Islam itu memang tidak pernah bertentangan dengan teknologi begitu. Mungkin kadang ada orang-orang yang beranggapan bahwasanya ilmu pengetahuan yang didasarkan pada akal, kemudian teknologi itu berasal dari Barat, sehingga itu adalah orang-orang yang melakukan itu, orang-orang Islam yang kemudian meniru ilmu pengetahuan, meniru teknologi, itu adalah bentuk dari tasamu terhadap orang-orang Barat gitu ya. Jadi dianggap kita itu sedang mencampur adukan antara hal yang hak dan batil. Sebenarnya tidak begitu gitu ya, karena kita melihat sendiri bahwa kita tahu sendiri begitu ya dalam sejarah bahwasanya ilmuwan Islam itu mereka justru sangat ulet dan tekun dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti itu. Itu kemudian kalau kita melihat ini ya ayat-ayat dalam Al-Quran tentang penciptaan langit dan bumi, kemudian apa itu yang dalam IPA itu ya, kalau teman-teman tahu biasanya ada teori Big Bang gitu ya. Jadi itu kan memang ditemukannya oleh ilmuwan luar begitu. Tapi kalau kita telusuri dalam Al-Quran ternyata itu sudah dijelaskan begitu kan. Itu kan kayak apa ya? Itu adalah sebuah stimulus bagi kita bahwasanya ternyata Islam itu punya ilmu pengetahuan. Islam itu mengakui adanya pengetahuan, mengakui adanya teknologi begitu ya. Kemudian adanya mayat Fir'aun ya yang ditemukan di dasar Laut Merah, kemudian dengan kondisi seperti ini dan bagaimana itu dijelaskan, ternyata dalam Al-Quran pun juga ada begitu kan. Ini bukan bermaksud kita mengayatisasi fenomena alam begitu ya, tapi memang itu adalah sebuah stimulus saja begitu bagi kita untuk menambah semangat kita bahwasanya kita yakin Islam itu mengakui adanya ilmu pengetahuan. Islam itu mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi begitu. Sehingga jangan pernah ragu untuk terus mengembangkan pendidikan Islam ke arah yang lebih bermanfaat seperti itu. Itu kemudian nah dengan kondisi yang seperti itu tadi, terus apa yang harus dilakukan begitu ya? Bagaimana fokus kita? Nah, maka strategi pendidikan Islam dalam hal modernisasi ini adalah yang pertama kita bisa memotivasi kreativitas anak didik ke arah pengembangan iptek. Jadi termasuk juga memotivasi diri begitu ya, memotivasi diri sendiri, motivasi diri teman-teman dan juga mungkin peserta didik kalau ada yang sudah ngajar begitu ya. Kita motivasi terus anak didik kita ke arah pengembangan iptek yang ternyata dia punya daya nalar yang luar biasa, dia punya daya kreativitas yang luar biasa dalam hal teknologi misalkan. Karena sekarang masanya digital begitu ya. Gimana ilmuwan-ilmuwan Islam itu bisa mengcover itu. Jadi
ilmu-ilmu teknologi terbaru itu bisa lahir dari ilmuwan-ilmuwan Islam, dan dia tidak lagi menabrak kaidah-kaidah di luar Islam seperti itu misalkan. Jadi kaidah-kaidah Islamnya nggak diterobos seperti itu, mungkin aja ada mungkin beberapa teknologi yang kok ini agak kurang maslahat begitu misalkan, tapi di tangan para ilmuwan Islam, insya Allah teknologi yang dihasilkan pun lebih lebih teliti begitu dalam hal apakah nanti ini akan menyimpang dari